Mungkin banyak nih dari kita yang sering diingatkan oleh orang tua ketika kita kecil kalau makan buah bijinya itu tidak boleh ditelan. Karena bakalan bahaya kalau buahnya tumbuh di dalam perut. Ya karena mungkin kita masih kecil, waktu diingatkan, tentu saja kita gampang percaya dengan apa yang dikatakan. Tapi seiring berjalannya waktu, pasti banyak dari kita yang masih penasaran. Sebenarnya, apakah benar tumbuhan atau tanaman bisa tumbuh di dalam tubuh manusia? Inilah yang akan kita bahas pada video kali ini. Tonton terus videonya sampai habis. Dalam ilmu biologi, kita sudah belajar bahwa semua makanan yang kita cerna akan masuk dulu ke sebuah organ pencernaan yang disebut lambung. Nah, di lambung ini ada cairan yang sangat asam yang dapat mencerna hampir semua jenis makanan yang masuk. Dan makanan-makanan ini kemudian akan dijadikan komponen yang lebih kecil oleh asam lambung. Kecuali beberapa makanan dengan pelapis yang sangat kuat, seperti contohnya biji jagung. Nah, kembali ke pertanyaan kita di awal tadi. Jawaban sederhananya adalah kalau dalam keadaan normal, tidak mungkin ada tumbuhan atau tanaman yang bisa tumbuh di dalam tubuh dari makanan atau minuman yang masuk melalui saluran pencernaan. Kenapa demikian? Karena ada beberapa faktor nih yang bisa membuat tumbuhan sulit tumbuh di dalam tubuh. Yang pertama adalah faktor asam lambung. Seperti yang sudah kita bahas tadi, asam lambung punya pH 1,5 sampai 3,5 yang bisa menghancurkan dan mencerna hampir semua jenis makanan. Yang kemudian menjadi bentuk sederhananya berupa glukosa atau gula, asam amino, ataupun asam lemak. Jadi, mustahil bibit tanaman atau buah yang hancur bisa tumbuh kembali di dalam tubuh. Kemudian yang kedua adalah faktor pencernaan usus. Kalaupun ada beberapa makanan yang tidak berhasil dihancurkan oleh lambung, ketika makanan masuk ke usus, ada banyak enzim yang juga akan berusaha mencerna makanan yang belum hancur tadi. Dan kalaupun akhirnya makanan tetap tidak bisa dicerna, makanan tersebut akan dikeluarkan dalam bentuk utuh melalui kotoran BAB kita, seperti misalnya beberapa jenis biji-bijian. Yang ketiga adalah faktor kebutuhan tanaman atau tumbuhan yang akan tumbuh. Sama seperti manusia, untuk tumbuh dan berkembang, tanaman membutuhkan energi yang cukup dan juga paparan sinar matahari yang adekuat. Tentu, keadaan dalam tubuh manusia tidak bisa memenuhi kebutuhan ini. Karena itu sangat kecil kemungkinannya sebuah tanaman tumbuh di dalam tubuh. Tapi ternyata setelah mencari informasi yang lebih dalam, pernah ada beberapa kasus di mana terjadinya pertumbuhan tanaman ditemukan di dalam tubuh manusia. Salah satunya adalah kisah seorang kakek berusia 75 tahun, Ron Sweden. Dia datang ke petugas kesehatan dengan keluhan kesulitan bernapas sejak beberapa bulan. Kemudian gejala memberat dan muncul batuk-batuk yang tidak kunjung sembuh. Lalu suatu hari, kondisinya semakin parah dan keluarga memutuskan meminta pertolongan dan membawanya ke rumah sakit. Setelah dilakukan foto ronsen dada, dokter menemukan parunya sudah kolaps atau menciut sepenuhnya dan tidak berfungsi. Kemudian juga ditemukan bercak kecil di parunya. Awalnya, dokter dan keluarga sudah yakin kalau bercak itu kemungkinan adalah bercak kanker. Tapi, semua menjadi aneh karena setelah dilakukan pemeriksaan spesifik kanker, hasilnya malah negatif. Kemudian diputuskan untuk melakukan analisa lanjutan dengan berbagai pemeriksaan penunjang. Dan ternyata bercak itu adalah sebuah tanaman kacang yang mulai tumbuh di parunya. Sungguh hal yang aneh dan juga mengejutkan bagi sang dokter nih. Kemudian tim dokter masih berusaha mencari penjelasan yang masuk akal dan disimpulkan bahwa hal ini mungkin bisa terjadi karena kacang itu secara tidak sengaja masuk ke paru, bukan ke saluran pencernaan. Nah, pH dan kondisi di paru kan ceritanya tidak sama dengan di saluran pencernaan. Jadilah kacang tadi tidak tercerna dan akhirnya bisa tumbuh di bagian paru. Kisah menarik lain misalnya dari seorang wanita berusia 22 tahun, Diana Martinez. Ia memasukkan kentang ke dalam rahimnya untuk mencegah kehamilan sesuai dengan budaya dan kepercayaan masyarakat di tempat tinggalnya. Tapi kentang itu kemudian malah tumbuh dan menimbulkan gejala nyeri perut hebat pada dirinya yang membuatnya harus menjalani berbagai prosedur medis untuk bisa sembuh. Nah, dari contoh-contoh kasus medis unik ini, keduanya terjadi karena tanaman atau tumbuhan tersebut tidak masuk ke dalam saluran pencernaan, sehingga tidak dicerna dan masih mungkin untuk tumbuh di dalam tubuh. Sehingga kita bisa simpulkan nih, bahwa kalau makanan itu masuk melalui sistem pencernaan secara normal, kejadian tumbuhnya tanaman atau tumbuhan di dalam tubuh sangat tidak mungkin terjadi.
Tapi apabila bukan melalui jalur pencernaan, mungkin saja terjadi namun sangat jarang kasusnya atau sangat langka. Nah, berarti pertanyaan utama kita tentang apakah tumbuhan bisa tumbuh di tubuh sudah terjawab. Dengan begitu, berakhir pula pembahasan pada video kali ini. Semoga dapat bermanfaat ilmunya. Kalau kalian masih punya pertanyaan tentang video kali ini, silahkan dicantumkan di kolom komentar di bawah. Terima kasih buat yang udah nonton videonya sampai habis. Sampai jumpa di video berikutnya.